Saya Reza, asal dari Probolinggo. Menurut saya, Pak Sakera itu dari daerah Madura. Senjatanya adalah celurit. Nama saya Dolembes, asli dari Polehan. Kalau menurut saya, legenda Pak Sakera itu berasal dari Pasuruan. Dan senjata yang dipergunakan adalah monteng atau celurit besar. Sekian, terima kasih. Saya Fitri dari Malang. Kalau menurut saya Sakera itu dari Madura. Terus senjatanya yang dipakai adalah celurit, mungkin ya kayaknya itu sih. Halo, saya Nurul Agustina dan saya berasal dari daerah Sampang, Madura. Menurut saya, Sakera itu berasal dari Pasuruan. Beliau adalah sosok yang membela buruh-buruh yang mayoritasnya adalah orang Madura. Dan senjata yang dipakai oleh Sakera adalah monteng. Kenapa ada pendapat yang berbeda tentang legenda Pak Sakera? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membengkokkan legenda Pak Sakera ini? Kebetulan tim feature RRI Malang bertemu dengan Ki Bagong Sabdo Sinukarto selaku Ketua FPK Jawa Timur. Kalau soal membelokkan sejarah itu sekarang itu malah ada di YouTube itu mengatakan kalau Pak Sakera itu malah dari Yaman. Kan gak masuk akal. Ya karena begini, melihat etnis, kan kalau kita mau lebih panjang berbicara, Jawa Timur itu minimal dibagi menjadi 5 etnis. 5 etnis. Pertama etnis Mataraman, kemudian etnis Arek, itu meliputi Malang, Jombang, Gresik, Surabaya, itu etnis Sidoarjo, itu etnis Arek. Lalu ada etnis Madura. Etnis Madura itu meliputi Pulau Madura dengan 4 kota kabupaten, ditambah dengan Madura Pendalungan, wilayah Jember, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang. Kemudian etnis Osing. Etnis Osing itu khusus Jember, khusus Banyuwangi. Sebenarnya ada tambahan lagi 2 etnis, yaitu etnis Tengger yang ada di Bromo dan juga etnis Samin yang ada di wilayah Bojonegoro sampai Lamongan. Nah, karena identiknya itu Madura, orang menganggap bahwa yang berbahasa Madura itu orang Madura. Nah, padahal Jember, Situbondo, Bondowoso itu mereka berbahasa Madura. Tapi yang pasti ketika kemarin saya sampaikan bahwa rata-rata pusaka atau senjata itu milik suku, dan tidak salah kalau orang mengatakan Pak Sakera itu dari Madura dan senjatanya celurit. Nah, itu sesuatu yang salah kaprah kaya dene adang sego wis sego kok sik didang. Terjadinya tragedi berdarah di kampung Tampok, Pajaran, Bangil, Pasuruan. Datang untuk mewakili kaum buruh pabrik rami. Nyambi Tuhan, Sagiman sebagai wakil dari para kaum buruh pabrik rami meminta upah sebagai upah kerja pabrik rami. Namun saudara, meminta upah di hadapan Tuan Antonipah, apa kata dan jawaban daripada Tuan Antonipah? Uang tidak ada, ini yang ada. Sagiman darah Madura dengan semboyannya, daging tak meleh, darah tak golak, tembak poteh mata, aden poteh tolak. Kata orang Madura, daripada mati sakit, lebih baik mati taro. Siapakah sebetulnya Sagiman adalah Akira? Cerita legenda Pak Sakera
terkenal dalam cerita pementasan kesenian ludruk Jawa Timuran. Sebenarnya, cerita legenda Pak Sakera ini benar-benar ada atau hanya cerita fiktif belaka? Sebenarnya banyak tokoh-tokoh pejuang yang dia real manusia tenanan, tapi di dalam kenyataannya karena mereka muncul dari panggung kesenian, minimal dari ludruk ya, sehingga mereka diabaikan. Suatu contoh, Joko Sambang. Dia betul-betul ada, dia berjuang mempertahankan masyarakat untuk membangun jembatan Porong saat itu. Kemudian Sarip Tambak Yoso yang di Sidoarjo. Lalu ada namanya Sawung Galing. Wah, itu kan luar biasa, tapi sayangnya pemerintah tidak ada perhatian terhadap mereka, padahal mereka betul-betul berjuang dan real. Lah, yang saya khawatirkan kan itu tadi, jangan sampai beliau-beliau ini dianggap orang-orang fiktif, dianggap hanya cerita. Makanya saya lebih dari 10 tahun memperjuangkan Pak Sakera menjadi pahlawan itu dengan cara tiap tahun ada 3 kegiatan di sana supaya orang nggak ngomong lagi, loh Pak Sakera itu ono tah. Nah kan gitu toh ya. Walaupun tuh dia nggak ngomong fiktif kan seolah-olah kan dia nggak tahu bahwa Pak Sakera itu ada. Terbukti ada makamnya. Nah kan gitu sehingga inilah nanti harapannya akan menumbuh kembangkan rasa nasionalis bagi seniman, bagi masyarakat Pasuruan. Dia punya idola yang betul-betul bisa diteladani lah semangatnya, perjuangannya, jerih payahnya itu. Apakah ada bukti-bukti konkret tentang sosok Pak Sakera ini? Tentang cerita Pak Sakera ini bukan fiksi, yang pasti makamnya ada. Penelusuran tentang Pak Sakera sendiri di rumah asalnya di daerah Tampong dan Pajaran itu sudah terangkum di skripsi anak saya yang melakukan survei ke sana. Ada kajian-kajian penelitian dan salah satunya itu tetangga Pak Sakera itu adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur namanya Pak Rohani Siswanto yang pada saat hari ulang tahun kemerdekaan RI kemarin sempat datang hadir di di makam Pak Sakera, ikut ziarah, kemudian ditambah dia memfasilitasi pertemuan diskusi Pak Sakera, Sarasian Pak Sakera di Bangil juga. Ini yang pasti itu intinya. Ada foto-foto juga, tapi kebetulan karena fotonya ini orangnya minta dibeli, kami nggak bisa mengcopy, ya nanti kita tetap usahakan untuk otentivitasnya. Terkait juga kita kerjasama dengan Universitas Merdeka Pasuruan. Makaten. Apa perbedaan bentuk dan fungsi dari celurit dan monteng? Sebenarnya fungsi utama kalau celurit itu sejenis sabit, jadi untuk membabat rumput-rumput pendek. Tapi kalau monteng itu dengan gagang yang panjang seperti kemarin, itu untuk memotong tebu, kemudian mungkin rumput gajah sing gede itu kolonjono dan lain-lainnya. Tapi di satu sisi ketika dalam kondisi bahaya itu bisa jadi senjata tajam untuk melindungi diri atau untuk alat bela diri. Mengetahui dan mengerti cerita legenda dari suatu daerah adalah suatu hal yang penting. Karena dari situ kita bisa mengetahui kearifan lokal di setiap daerah, dan dengan memahami kearifan lokal yang ada, berarti kita mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya. Ayolah kita hormati sekecil apapun jasa pahlawan yang ada di sekitar kita, apalagi kalau dia punya kontribusi yang besar dalam membebaskan baik itu kemerdekaan untuk beribadah, kemerdekaan untuk berpendidikan, berbudaya dan sebagainya. Ini harus kita angkat.